Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Ihsan Ahmad dari penyuluh KPP Pratama Samarinda Ilir bersama Syamsul Anwar, sama dari KPP Pratama Samarinda Ilir juga, Pak. ya, hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita sebagai seorang penyuluh, Mas Samsul, di podcast kesempatan berbahagia ini di kesempatan Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Kita biasanya akan selalu update tentang aplikasi perpajakan, kewajiban perpajakan, aturan baru dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang update e-faktur yang sebelumnya kita ketahui dengan e-faktur 3.2, sekarang dengan e-faktur 4.0. Perubahan 3.2 dan jadi 4.0 merupakan implementasi dari akan terjadinya terjadinya perubahan sistem reformasi perpajakan bagi tubuh Direktorat Jenderal Pajak, di mana kita akan bersama-sama masuki era di mana disebut dengan Kortes atau Citas atau Pesiap. Nah, untuk mengimplementasikan itu dan sebagai bagian dari dinamisasi dan keberlanjutan dari pemadanan NIK, NPWP, dan NIT-KU, maka tentunya e-faktur harus disesuaikan untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, dengan sederhana dan gamblang, cepat dan lebih jelas, lebih mengerti. Di kesempatan podcast ini kita akan membahas dan akan dibahas oleh saudara Mas Samsul. Nah, kita mulai bahwa e-faktur 4.0 pasti ada yang namanya SMO-nya saat mulai operasinya. Iya, kapan Nah, berarti? kapan dimulainya? Mohon dijelaskan, Mas Samsul. Baik, jadi e-faktur 4.0 ini mengupdate dari yang versi kemarin, Pak Iksan. Jadi tadinya 3.2, sekarang akan update keluar versi 4.0. Nah, ini nanti akan mulai berlaku sejak tanggal 20 Juli pukul 8 WITA, Pak Iksan. Berarti besok, Mas Samsul, ini kan 19 Juli. Jadi Betul. besoknya sudah tanggal 20 Juli, hari Sabtu. Hari Sabtu nanti pukul 8 malam setelah downtime akan dirilis aplikasi e-faktur 4.0 ini. Jadi nanti sebelum rilis akan ada waktu downtime dulu. Downtime jadi nanti kawan pajak tidak akan bisa mengakses e-fakturnya, kemudian Enova-nya, web e-faktur, sementara akan ditutup dulu untuk proses rilis e-faktur 4.0. Downtime-nya ada interval waktunya nggak? Dari jam berapa ke berapa? Jadi nanti akan mulai downtime dari tanggal 20 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, atau kalau di tempat kita pukul 10 Pak Iksan. 10 waktu Pagi Indonesia Tengah. sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau di kita pukul 8. Iya, waktu Indonesia Tengah. Jadi selama jangka waktu itu wajib pajak tidak akan bisa mengakses aplikasi-aplikasi tadi. Makanya segera dipersiapkan dulu nih, kalau ada faktur yang harus dibuat sebelum tanggal 20 harus buat hari ini sampai dengan proses upload, Pak Iksan. Iya, karena proses penerbitan faktur pajak berdasarkan per 03 tahun 2022 dan diubah dengan per 11 tahun 2022, tentunya saat terutangnya faktur pajak pastinya pada saat pertama dibayar, kapan dibayar dan kapan diserahkan. Dan tentunya kalau memang tanggal 20 memperhatikan apa yang dikatakan Mas Samsul tadi, downtime-nya hati-hati. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa sih yang harus diperhatikan ketika ingin memulai dengan e-faktur 4.0 ini, Mas Samsul? Jadi sebelum kita update ke e-faktur 4.0 ini nih Pak, nanti kawan pajak harus backup dulu untuk database-nya. Karena nanti database-nya ketika sudah dipindah ke e-faktur 4.0, versinya akan berubah nih Pak Iksan. Jadi sudah nggak bisa dibuka lagi di 3.2. Jadi pastikan bikin backup dulu. Nah, siapa tahu nanti aplikasi 3.2-nya mau bisa dibuka untuk melihat-lihat datanya yang kemarin gitu, jadi arsip masih bisa. Jadi semua data memang selalu harus di backup, termasuk betul. dengan aplikasi ini, karena sangat repot berarti jika kemudian nanti ternyata saat mau menggunakannya tiba-tiba hilang, namanya juga sistem aplikasi itu bisa error dan sebagainya. Kalau ada backup berarti bisa diambil kembali gitu ya, maksudnya Mas Samsul ya. Jadi yang harus diperhatikan pertama itu backupnya, kemudian nanti harus diperhatikan juga waktu downtime-nya, karena nanti setelah downtime atau tanggal 20 nanti sudah hanya bisa menggunakan e-faktur 4.0 Pak Iksan. Selanjutnya apalagi Mas Samsul yang kira-kira
wajib pajak, kawan pajak harus tahu tentang aplikasi e-faktur ini? Nah, jadi nanti kan kita akan bahas bagaimana cara update-nya nih Pak Iksan. Jadi biar kawan pajak semua bisa mengerti nih cara update-nya, walaupun memang sebenarnya sangat sederhana. Tapi sebelum kita lanjut ke cara update-nya, kita mau lihat dulu nih sebenarnya perbedaannya itu apa saja Pak Iksan dari e-faktur 3.2 ke 4.0. Betul. Jadi sebagaimana diatur kemarin nih ada di Per 6 tahun 2024 kan NPWP sudah jadi 16 digit nih Pak Iksan. NIK juga sudah diperlakukan sebagai NPWP. Iya, untuk Makanya orang itu pribadi. di e-faktur 4.0 perubahan yang paling mendasar adalah perubahan identitas NPWP-nya. Jadi di sini sudah support untuk NIK NPWP 16 digit dan NPWP 15 digit tetap masih bisa digunakan secara terbatas. Baik. Gitu. Jadi nanti untuk data faktur yang keluar identitasnya jadi ada 3 nih Pak Iksan. Tadinya kan hanya NPWP 15 digit. Apa Nanti itu? sekarang akan keluar NPWP 15 digit, 16 digit atau NIK tadi, dan juga NITKU-nya. Baik. Dengan 3 identitas tersebut ini berkesesuaian ya Mas Samsul ya. Dengan Jadi, aturan terbarunya. dengan aturan terbaru. Betul. Yang akan di launching dengan sistem yang saya katakan tadi, dengan Persiap dan Cortex. Selanjutnya apalagi yang menjadi hal-hal yang baru di e-faktur 4.0 itu Mas Samsul? Jadi selain identitas tadi ya yang sangat mendasar itu Pak Iya. Iksan, jadi sekarang untuk pajak masukan dari kegiatan membangun sendiri Iya. itu bisa dimasukkan sebagai pajak masukan lainnya. Wah, itu sepertinya sangat menarik karena hal yang tersebut sepertinya masih terkendala bagi sebagian Di wajib yang pajak. 3.2 belum bisa sebelumnya. KMS itu perlu kami jelaskan kegiatan membangun sendiri yang tentunya pasti dikenakan PPN ya kawan pajak sekalian. Lanjut, Jadi hal baru lainnya? selain PPN KMS itu nanti yang perlu diperhatikan itu sih Pak. Jadi untuk NPWP-nya sudah 16 digit dan bisa menggunakan NIK. Makanya kalau misal kawan pajak nanti akan menerbitkan faktur pajak dengan identitasnya menggunakan NIK, kawan pajak harus memastikan nih NIK-nya sudah dipadankan dengan NPWP. Betul sekali. Itu melalui JJP online kemarin juga sudah kita bahas, jadi kawan pajak pasti sudah familiar nih Pak Iksan. Iya, dengan sistem pemadanan NIK menjadi NPWP Mas Iya. Samsul. Terus karena kita validasi datanya menggunakan data Dukcapil, Iya. jadi harus memastikan nih data yang diinputnya nama dan NIK-nya sama persis dengan data Dukcapil, Pak Iksan. Berdasarkan data Dukcapil, karena aplikasi sistem perpajakan itu sebenarnya adalah bagian yang utuh dari hukum aturan berlaku Indonesia. Jadi data tersebut tentunya akan terkoneksi dengan data Dukcapil ya Mas Samsul. Betul. Selanjutnya kira-kira apa lagi yang ingin kita bahas pada kesempatan berbahagia ini Mas Samsul? Nah, Apakah yang ininya tentang aplikasi ini gimana? Sekilas tentang aplikasi ini saat ingin mengoperasikannya. Baik, jadi kalau untuk cara mengoperasikannya, kawan pajak nggak usah khawatir. Karena kurang lebih sama aja dengan e-faktur 3.2. Jadi kalau misal kemarin sudah bisa buat faktur di 3.2, di 4.0 pasti bisa. Oh, Karena berarti nggak ada yang dirubah nih Pak mekanisme. berarti perekaman, pembuatannya. pembuatan faktur itu tidak ada yang berubah ya. Mekanismenya sekali. semuanya sama berarti Mas Samsul. Betul. Terus bahasan selanjutnya adalah bagaimana jika aplikasi e-faktur ini menjadi terkendala atau tidak ini tidak tidak berkesesuaian, makanya apa yang kira-kira langkah apa nih secara sederhana nanti Mas Samsul untuk saat mulai mengupdate dari 4.0 ini. Baik, jadi kita mulai ke langkah update-nya mungkin Iya, ya, Pak? update-nya, ya. Jadi untuk cara update-nya itu sebenarnya sangat sederhana. Nanti kawan pajak bisa download file untuk update-nya di Enova atau efaktur.pajak.go.id. Berarti tersedia installernya ya. Tersedia. Jadi kawan pajak kalau misal mau install mandiri bisa download dulu yang pertama ya. Setelah download nanti lihat dulu nih komputernya apa, apakah Windows, Mac atau Linux. Oh, begitu. Kalau sudah di-download sesuai, download juga panduan installnya Pak, karena sudah kita sediakan juga. Nah ini tapi kita tetap jelaskan juga nih sederhananya seperti apa. Setelah di-download, bagi PKP lama tinggal diekstrak saja Pak Iksan. Nah, Ya. setelah diekstrak kan dari e-faktur lama sudah punya file database Sebelumnya nih. database Nah, yang nanti tadi juga dibuka. sudah tersimpan ya, disimpan backupnya ya. Betul, yang tadi sudah di backup, copy nih folder yang tulisannya DB. DB. Lalu masukkan ke dalam
folder di aplikasi e-faktur 4.0 yang baru. Betul. Nah, setelah itu tinggal jalankan aja, Pak, e-tax invoice. Nanti langsung database-nya auto di-update ke 4.0. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal login seperti biasa, sudah terupdate. Sederhana banget, Pak. Terus gimana dengan profilingnya, update profilnya Mas Samsul? Betul, itu juga harus kita perhatikan karena setelah membuka aplikasi e-faktur tadi ya, itu memang sudah terupdate, tapi untuk data profilnya belum sinkron. Tidak Jadi yang harus synchronize kita lakukan berarti. sinkronisasi profil. Nanti bisa diklik di menu manajemen upload, kemudian profil akun PKP, langsung tekan sinkronisasi profil. Setelah itu identitas 16 digitnya NITKU-nya langsung keluar di situ. Jadi ketika membuat faktur pajak, nanti 3 identitas itu akan keluar, Pak Iksan. Baik, jadi mulai daripada download, kemudian ekstrak, dan jangan lupa akhirnya pada tahap terakhir adalah update profil ya. Jadi hampir-hampir sama saja sebenarnya ketika mengimplementasikan dengan e-faktur sebelumnya. Nah, kalau begitu Mas Samsul, akhirnya sebagai bahasan terakhir, kira-kira apa sih? Saya udah menyinggung nih dari awal, apa sih kaitannya e-faktur 4.0 ini dengan aturan terbaru yang insya Allah akan launching ke depan untuk Direktorat Jenderal Pajak? Baik, jadi Direktorat Jenderal Pajak kan sedang menuju perubahan besar nih Pak Iksan. Iya. Revolusi besar-besaran. Jadi kita ke depan akan mengeluarkan namanya CITAS atau Cortex Administration System atau biasa disebut PESIAP ya Pak. Iya, betul. PESIAP itu. Nah, nanti ketika itu sudah rilis, salah satu identitas utama yang digunakan adalah NPWP yang sudah 16 digit nih Pak Iksan. Nah, jadi e-faktur 4.0 ini seperti jembatan gitu Pak. Jadi dari aturan lama, aplikasi lama menuju ke aplikasi baru yang tadinya 15 digit, sekarang sudah support 16 digit. Jadi selama masa peralihan ini, e-faktur 4.0 ini tetap digunakan dan aplikasi-aplikasi yang tetap digunakan. Tapi kedepannya akan dirilis aplikasi yang lebih mutakhir Pak Iksan. Jadi seluruh keperluan wajib pajak akan di cover dalam aplikasi itu dan itu sifatnya web. Jadi wajib pajak bisa mengakses itu dari mana aja, nggak perlu install lagi Pak Iksan. Berarti sebelum dulunya kita bahas tentang CITAS, maka bagian dari 3C klik call counter, jadi wajib pajak boleh melakukannya secara online, boleh melakukan call dan datang counter di TPT di mana Bapak Ibu sekalian terdekat KPP manapun. Nah, dengan adanya e-faktur 4.0 ini tidak menutup kemungkinan, tidak menutup diri bahwa kita sebagai pelayan masyarakat nih Mas Samsul, khususnya KPP Pratama Samarinda Ilir, tetap terbuka jika wajib pajak kemudian ingin menginstal aplikasi e-faktur 4.0 ini boleh datang ke kantor pelayanan pajak di jam-jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Semua kendala, kewajiban, permasalahan tentang kewajiban perpajakan, wajib pajak, kawan pajak segan-segan untuk selalu menghubungi kami. Kami senantiasa akan memberikan pelayanan yang prima untuk wajib pajak sekalian, kawan pajak sekalian. Nah, termasuk semua kami pastikan bahwa semua layanan perpajakan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sebagai harapan bahwa pajak ini adalah tulang punggung penerimaan negara. Hampir 80% APBN ditopang oleh perpajakan. Mudah-mudahan sebagai wajib pajak semakin sadar, semakin dengan sistem yang baru kita akan bisa sebagai mitra kantor pajak dengan wajib pajak untuk kedepannya membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Demikian dari saya undur diri, pamit. Apa yang mungkin sedikit hilap atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya Ihsan Ahmad. Saya Samsul Anwar. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya.